yang ramai. Ibu Susmiati, mohon maaf untuk di-mute. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul bersilaturahmi, ta'alum bersama, belajar bersama untuk mengkaji beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak. Untuk menyingkat waktu, karena Ustazah Penny sudah hadir, kita langsung buka saja silaturahmi pengajian pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, sepertinya Ustazah sudah berhasrat untuk menjelaskan atau untuk mempresentasikan pengajian rutinan pada siang hari ini yang temanya sangat menarik sekali. Ini berkaitan dengan hukukul zaujain yang berdasarkan pada kitab Qurratul Uyun. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada Ustazah Doktorah Penny Raspati untuk waktu dan tempat, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun, terima kasih kepada host kita hari ini, Bu Latifah ya. Bu Latifah, kemudian hadir juga bersama kita Ketua Pusat PSGA, Bu Istiadah, telah bergabung juga bersama kita semuanya. Saya menyapa dahulu Bu Aan Muzayana, Bu Ainatul Mardia, Bu Finda, Bu Fatimatul Zahra, Bu Sulistia, Bu Susmiwati, Bu Syafi, Bu Ulil Fauzia, ini sahabat saya juga. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalnya nanti ada kurang-kurang. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti penyampaian saya ada beberapa kekurangan. Kemudian jujur ini ditunjuk oleh Bu Isti, saya grogi loh Bu Isti. Ini grogi, biasanya udah biasa nyanyi di mana-mana, soalnya Bu bukan ngisi narasumber ya. Ibu. Okay. Selanjutnya apa yang saya sampaikan nanti ini kita sharing bersama, bukan ustazah ini junior yang sedang diuji oleh para seniornya. Ini saya tuh bagaikan ban serep yang menyerepi ban aslinya gitu ya Ibu. Jadi mohon maaf, maklum nanti kalau ada kurang-kurang baiklah, untuk hari ini kemarin ditanya Bu Isti mau tema apa gitu. Kemudian saya curhat ke suami, saya ngisi apa ya Pak gitu. Kata suami, hukukul zaujain aja yang ada di Qurratul Uyun, ngaji kitab aja. Oh nggih pun. Terus saya dicarikan, saya akan mulai membahas tentang hukukul zaujain. Jadi di dalam kitab Qurratul Uyun itu banyak sekali pembahasan, mulai dari apa namanya, hubungan suami istri di kasur, hubungan suami istri di mana gitu ya. Dan ada juga yang membicarakan tentang etika menjadi suami istri, hukukul zaujain. Ini saya bahas hanya sekelumit, tidak semuanya karena waktu yang diberikan juga tidak, maksudnya sudah sangat cukup gitu bagi saya. Jangan lama-lama maksudnya. Baiklah. Saya mulai dengan membacakan, itu ada di slide ya Ibu Stoyo. Silakan Bu Latifah, slide selanjutnya. Wa qala ba'duhum al-qaulul jami' fi adabil mar'ah min ghairi tatwil.
Di sini dijelaskan ada beberapa qaul ulama secara ringkas ya, min ghairi ta'twil itu artinya secara ringkas ada beberapa adab seorang istri gitu yang perlu diketahui. Pertama, antakuna qaidatan fi qa'ri baitiha. Di situ dinyatakan qaidah itu artinya duduk. Qa'run itu artinya tempat yang dalam ya gitu, fi qa'rin. Artinya berarti benar-benar perempuan itu harus duduk di rumah gitu, di dalam rumahnya, bukan duduk di mana-mana tapi di dalam rumahnya. Lazimatun lima ghaziliha artinya sibukkanlah diri Anda ibu-ibu gitu ya, para istri, menyibukkan diri di rumah. Kalau zaman dulu mungkin menenun, membuat keterampilan tangan. Kalau sekarang mungkin ibu-ibu membuat video kuliner boleh. Menyibukkannya kan udah mulai YouTuber gitu ya. Sekarang sudah beralih ke menyibukkan diri dengan jualan online. Nggak apa-apa kan ya ibu-ibu ya. Kemudian layak suruh su'uduha wa itla'uha. Jadi seorang istri itu diharapkan tidak terlalu banyak tampil, tidak terlalu banyak muncul gitu ya. Su'udiha ini di sini kenapa ada kata-kata su'ud? Karena mungkin tipe rumah yang di Arab dulu tuh kalau mau keluar rumah harus nengok gitu di jendela atau di atap rumah yang ada lubangnya, mengintip keadaan luar rumah gitu. Makanya kata-katanya su'uduha wa itla'uha. Qalilatul kalam li jiraniha, artinya sedikit ngomong ya, sedikit berbicara atau sedikit ngobrol aja dengan tetangga, jangan banyak-banyak gitu. Nanti yang ngomongin A bisa sampai Z kalau sama tetangga itu, Bu. Apalagi ngomong-ngomong tetangga yang lain, udah jadi gibah kan ya. Tadinya niatnya cuma mau tanya, akhirnya jadi gosip gitu. Makanya di sini qalilatul kalam li jiraniha. Wala tadkhulu alaihim illa fi halin yujib dukhul. Artinya jangan masuk ke rumah tetangga kecuali memang ada sesuatu hal yang membuat kita harus masuk, seperti mereka dalam keadaan darurat atau butuh bantuan atau apalah ya, istilahnya jangan masuklah gitu kecuali memang ada hajah yang wajib. Tahfadu ba'laha fi ghaibatihi au hudurihi. Jadi kita harus menjaga suami kita baik dia ada ataupun tidak ada. Kenapa begitu? Karena menjaga suami ini maknanya luas, bisa menjaga aibnya, bisa menjaga dirinya, bisa menjaga rahasianya dan lain-lain. Wa tatlubu masaratahu fi jami'i umuriha, artinya tatlubu ini bukan meminta atau bukan mencari, tetapi menjaga ya, selalu menjaga mood, menjaga kebahagiaannya, membuat dia gembira fi jami'i umuriha, dalam segala urusan. Betapa bahagianya ketika seorang istri bisa menjadi tempat bersandar seorang suami yang paling nyaman. Itu suami sudah sangat gembira nih. Kemudian la takhunu fi nafsiha wa malihi. Jangan berkhianat, jangan berbohong dalam urusan apa? Urusan pribadi suami ataupun urusan harta benda suami. Maksudnya segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah, di dalam pribadi kita, di dalam pribadi suami, itu dikomunikasikan berdua. Jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang mengkhianati atau berbohong. Karena di sini gimana ya, harus ada keterbukaan gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita tahu ya, misalnya Bapak Ibu-ibu semuanya, ini suami harus tahu, ini suami belum saatnya tahu nih gitu. Nanti kita kasih tahu ketika suasananya sudah enak, ketika ngobrolnya enak. Tapi lihat moodnya suami juga kalau mau menyampaikan sesuatu ya, karena itu bisa mempengaruhi. Karena yang lebih kuat adalah menjaga kegembiraannya dulu yang diutamakan gitu. Selanjutnya, wala takhruju min baitiha illa biidnihi. Jangan keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Semua saya yakin ibu-ibu yang ada di sini kalau mau keluar rumah, mau ada urusan apa, selalu mengabari suami. Itu sudah kewajiban ya. Rasanya kalau nggak izin tuh seperti tidak dapat ridho gitu. Menjalankan apa-apa tidak tenang. Tapi kalau suami meridhoi, semuanya lancar. Fa'in kharajat bi'idnihi,
famukhtafiyatan fi hay'ati rabbah. Jadi kalau misalnya sudah diizini nih sama suami, maka kita harus muhtafiyah ini bisa diartikan kayak menyamar ya, maksudnya menutupi diri, tidak yang mencolok, tidak sengaja ingin menjadi pusat perhatian orang. Fi hay'ati rabbah ini diartikan seperti jalan yang sepi, teman-teman, ibu-ibu. Teman-teman, saya kan junior ya ibu. Fihai atau rofah ini maksudnya di jalan yang sepi, kemudian tatlubul mawadil khaliyah duna syawari wal aswaq. Kalau bisa memilih jalan yang tidak ramai, bukan jalan umum, kemudian dan tidak melewati pasar. Ya tahu sendiri lah ibu-ibu ya, kita kalau lewat pasar itu tadinya cuma mau lewat aja gitu, melihat sesuatu jadi mampir gitu. Tapi jujur, mampir tuh pasti bukan untuk kepentingan diri sendiri. Lebih sering kita tuh mengingat, anak kita suka ini, suami suka ini. Mampir, beli. Ujung-ujungnya benar-benar untuk membahagiakan keluarga sih gitu. Untuk kepentingan sendiri tuh mungkin 30% ya. Selebihnya kita ingin untuk kebahagiaan keluarga. Selanjutnya, muhtarizatan an yasma'a gharibu sautaha. Jadi selalu jangan sampai terdengar suara kita ya. Orang lain tidak boleh mendengar suara kita. Kemudian warna kulit tubuh kita nggak boleh terlihat gitu ya. Atau ya rifa bisyasyiat ya. Kepribadian kita ya, kepribadian seperti warna kulit, kemudian rambut dan lain-lain. Jadi benar-benar menutup diri gitu ketika keluar itu. La tata'arrafu ghila sadiqin ba'aliha fi hajatiha. Jadi sampai temannya pun teman suami itu jangan sampai melihat kita gitu. Itu kalau dalam kitab Qurratu'in seperti ini. Bal tatanakkaru ala man tadhunnu annahu ya'rifuha aw ta'rifuhu. Ya intinya nggak boleh memperlihatkan diri kepada temannya suami gitu. Hamuha islahu sya'niha wa tadbiru baitiha. Yang paling penting perempuan itu harus menciptakan iklim, islahu sya'ni, memperbaiki iklim, wa tadbiru bait, mengurus rumah, merapikan, menata dengan baik gitu. Muqabilatan ala sholatiha wa siyamiha, sebagai manifestasi dari sholat dan puasa yang dia lakukan selama ini. Jadi rumah biar terasa damai, terasa sejuk, rumah tangga juga begitu. Ini adalah etikanya istri gitu. Membuat rumah merasa nyaman gitu ya. Selanjutnya di sini ada bab terpisah ya. Waqala wa takunu qani'atan min zaujiha bima razaqallah. Artinya dia merasa puas, menerima. Qani'ah itu kan puas ya, menerima dengan rizki atau nafkah yang diberikan oleh suami karena menjadi anugerah dari Allah. Wa tuqaddimu haqqahu ala haqqi nafsiha wa haqqi sairi aqaribiha. Artinya mengedepankan hak suami daripada hak dirinya, kemudian dan juga hak-hak kerabat ya, istilahnya keluarga gitu. Jadi mengedepankan urusan keluarga daripada urusan pribadi kita. Mutanadifah fi nafsiha, artinya selalu menjaga kebersihan diri, selalu berseri, selalu rapi, wangi. Wa muqaidatan fil ahwali kulliha litamattu' biha insyaallah. Berusaha membuat kita terjauhi dari hal-hal yang dimana suami itu tidak bisa bersenang-senang gitu. Artinya kita kedepankan hal-hal yang membuat kita berseri, rapi, wangi, enak dilihat, karena suami itu kan katanya kalau suami itu mata, kalau istri itu telinga. Apa maksudnya? Mata itu artinya kepuasan seorang suami, kebahagiaan seorang suami ketika melihat istrinya itu bersih, rapi, cantik, kemudian anak-anaknya wangi, rapi, udah mandi, rumah-rumah bersih. Itu suami bahagia. Kalau istri telinga, maksudnya apa?
nggak usah dikasih bongkahan berlian, cukup dibilang I love you gitu aja udah terbang ke langit ya ibu-ibu ya. Udah bahagia gitu ya dunia akhirat. Selanjutnya, musyfiqatan ala auladiha. Dia itu punya kasih sayang terhadap anak-anaknya. Itu membuat suami itu bahagia. Wa hafidatan lisirri alaihim. Menjaga rahasianya suami. Wa qasiratul lisani an sabbil auladi wa murajaati zauj. Artinya selalu bercengkrama, selalu kasih sayang terhadap anak-anak, tidak marah-marah kepada anak-anak. Kalau ini saya jujur masih marah-marah ini. Ini kan kita muhasabah diri ya ibu-ibu ya. Di sini sih bilangnya tidak marah-marah kepada anak-anak, tidak mengumpat, sabbil aulad gitu ya. Dan murajaatu zauj itu artinya bercengkrama dengan suami. Karena menurut saya kunci keharmonisan suami istri itu adalah di touching ya, saling menyentuh gitu, baik hanya sentuhan tangan ataupun berpelukan sekedap ataupun mencium, itu menjaga keharmonisan. Karena kalau sudah berapa hari tidak sentuhan tuh mesti ada yang konslet nantinya. Ada emosi yang meluap gitu. Selanjutnya saya teruskan dulu ya ibu-ibu ya. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang etika atau tata krama seorang istri sebagai istri kepada suami dan keluarganya, sekarang kita membicarakan min adabi zaud an yu'ashira zaujatahu bihusnil khuluq. Bagaimana tata krama seorang suami? Dia harus menggauli istrinya atau bergaul dengan istrinya bihusnil khuluq, dengan budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik itu banyak macamnya ya, ini dijelaskan. Wa ayasbiru 'alal adza, Masya Allah. Ini suami itu ada kata-kata ayasbiru 'alal adza loh. Disuruh bersabar atas adza atau siksaan ya. Siksaan yang mana nih? Kalau di sini diartikan siksaan ini adalah marah-marahnya istri loh, ibu-ibu. Berarti marah-marahnya istri adalah adza bagi suami, adalah siksaan bagi suami. Mari kita istighfar bersama-sama. Oh saya pribadi yang harus istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau pernah marah ya, karena ternyata marah-marah adalah adza untuk suami. Dan suami disuruh bersabar. Jadi ladang pahala buat suami. Wa ayakuna haliman inda ghadabiha. Selain beliau disuruh sabar ketika marah, bahkan beliau juga harus tetap bersikap halim, tenang. Lemah lembut ketika apa? Indah ghadabiha, itu hak dhamir kembali kepada istri lagi. Jadi suami ini tetap harus ngalah, harus tenang, harus lembut ketika istrinya marah. Keren ya? Ketika istrinya marah harus sabar, ketika istrinya marah harus tenang. Subhanallah. Selanjutnya ala yumazihuha bima fihi jafa'un wa khusyunah. Artinya tidak boleh mizah ya. Mizah yumazih itu artinya mizah. Jangan mizah, jangan bercanda kepada istri dengan apa? Perkataan yang kasar. Ya, bercanda tapi body shaming gitu, body shaming ya. Ih kamu kok gendutan sih dek, udah dari dulu gitu, jawab aja gitu nggak apa-apa Bu. Karena itu selalu perkataan yang kasar ya bagi istri perempuan. Kalau sudah dibilang gendut tuh Masya Allah, pujian yang ratusan tadi hilang semuanya gitu. Karena itu sensitif sekali ya bagi ibu-ibu, bagi saya terutama. Kemudian selanjutnya mana tadi ya? Wa ayakuna ghayuran. Ghayuran itu dia harus harus ada rasa cemburu kepada istri. Suami itu kalau tagir gitu, itu jangan cemburu ya, jangan iri ya. Tapi di sini suami harus cemburu katanya. Ayakuna ghayuran. Ternyata suami itu harus cemburu. Cemburunya gimana? Maksudnya cemburu itu adalah tanda cinta ibu-ibu. Cemburu itu juga ada dalam batas-batas normal ya, tidak berlebihan. Ya cemburu-cemburu sedikit lah. Kadang istri itu juga bahagia loh suaminya cemburu tuh, dia merasa dicintai gitu. Benar nggak sih ibu-ibu? Alhamdulillah bapak-bapaknya masih cemburu ya. Atau ibu-ibunya yang banyak cemburu ya, double dua-duanya boleh karena itu tanda cinta ya ibu-ibu.
Wa yamna'aha minal khuruji ra'san. Dan harus melarang istri, mencegah. Yamna' itu mencegah istri minal khuruji ra'san. Ini kan yamna'uha. Ini hak dhamir kembali kepada istri ya Ibu. Jangan sampai istri itu keluar rumah sendirian. Ra'san itu artinya sendirian ya. Fa'ina torot walil khuruji 'allamaha syuruton bi an takhruja tarafai nahar fi akhshani thiyabiha wa irkhaiha khalfaha sibron au dira'an. Jadi kalau terpaksa nih fa'in turot, kalau terpaksa lil khuruj keluar 'allamaha syuruton. Jadi kamu berlakukan syarat. Jadi bapak-bapak boleh memberikan syarat kepada istri, boleh keluar Dek, Bu, Say. Tapi nanti siang sudah kembali ya, jam segini udah kembali ya. Atau boleh keluar tapi pakaiannya harus yang tertutup, pakaiannya harus yang menutup sampai dengan segini 1 diro gitu misalnya. Kemudian nggak boleh pakai wangi-wangian ya gitu, atau tidak boleh membuka anggota tubuh lainnya ya, tidak hanya di dalam bis ya, yang tidak boleh membuka anggota tubuh. Ternyata syarat suami untuk istri boleh keluar juga nggak boleh membuka anggota tubuh, pastilah semuanya dengan baju yang menutup aurat. Dan selanjutnya wa antan syia filter fitorik. Jalannya di pinggir jalan aja gitu, jangan membuat pusat perhatian. Wa alla yakuna 'alaiha rifutib. Jangan pakai wangi-wangian. Wa alla taksif syai'an min jasadiha. Saya pikir-pikir dalam kitab Qurratul Uyun ini tadi ada etika istri. Di dalam etika suami ternyata ada etika istri lagi ya. Jadi perempuan tuh benar-benar dijaga di sini ya. Padahal judulnya tata krama suami, tapi judulnya adalah bagaimana istri mengatur istri kalau keluar rumah gitu, nggak boleh pakai ini, nggak boleh ini itu gitu. Jadi artinya walaupun ini etikanya suami, tetap aja dalamnya membicarakan tentang istri. Wa min adabi aidon an yahjiba zaujatahu an aqaribihi. Bagaimana sebagai orang suami itu menutup rahasia istri ya, dari para saudara, dari para paman, dari para suami yang terutama yang laki-laki ya. Jangan sampai jangan sampai ada aib istri yang diketahui oleh saudara yang lain. Selanjutnya ka akhihi wa amihi wa nahwiha. Tadi sudah saya jelaskan ya Ibu. Wa ayyu'allimuha at-tauhid wal faraid wa ahkamul haid wa nifasi wa nahwi dzalik. Jadi mengajarkan istri ahkamu tauhid ahkamu haid. Jadi bagaimana sih haid itu? Hitungannya berapa hari? Paling sedikit 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari, Dek. Kalau sudah lebih berarti itu masuk istihadah. Kalau nifas itu paling banyak, kebanyakan 40 hari, paling banyak 60 hari, paling sedikit 1 tetes ya, seperti yang dialami oleh Maryam. Dan tauhid, jangan itu paling utama itu tauhid, pondasi ya, pondasi itu harus diajarkan benar-benar. Dan faraid, faraid ini adalah hitung-hitungan ya Ibu dalam warisan ya. Ini juga istri perlu tahu. Wa an ya'dila baina azwajih. Oh, suami harus adil di antara istri-istri yang lain. Jadi artinya ini buat yang berpoligami ya Ibu ya. Wala yamilu ila ba'dihinna lima ya'ti. Nggak boleh suami itu cenderung kepada si A, terus si istri B karena si istri A lebih ini, lebih itu. Nggak boleh. Nggak boleh yamil, nggak boleh condong hatinya, nggak boleh lebih pilih kasih gitu ya. Wa ayu adiba wa ya'idoha. Maka suami harus menasehati istrinya, harus selalu yu'adib itu mengadabkan. Gimana sih dia membuat istri itu tahu tata krama, menasehati tentang budi pekerti, mengajari perbuatan yang terpuji, walahu an yahjuraha wa yadribaha in khalafat amruhu. Dan boleh loh suami itu mendiamkan istri ya, julha wa yadribuha, bahkan boleh memukulnya ibu-ibu, wa in khalafat amruha, kalau istri itu membangkang perintah suami dalam tanda kutip perintah yang baik. Intana ifadatahu wallahu a'lam, kalau memang itu dipandang ada manfaatnya, dan wallahu a'lam, semoga benar ya. Artinya apa yang kita bicarakan pada hari ini tentang hukukul zaujain,
Ibu-ibu sedoyo, perlu diambil sebuah kesimpulan. Artinya tidak serta-merta apa yang kita bicarakan tadi dalam hukukul zaujain yang ada dalam kitab Qurratul Uyun ini harus ada semuanya, harus dilaksanakan semuanya. Ini tuh seperti resep. Resep itu kan banyak ya. Resep atau tips kehidupan atau resep dalam menjaga keharmonisan keluarga. Nah, namanya resep itu boleh diambil sesuai dosis. Artinya apa yang kita butuhkan itu yang kita ambil. Tidak semerta-merta semua yang sudah kita bahas tadi harus ada secara sempurna dalam kehidupan kita. Kalau cukup dengan ternyata keluar rumah diizini oleh suami tidak minta syarat apa-apa, ya nggak apa-apa. Karena memang komunikasinya begitu, resep atau dosisnya yang pas untuk antara pasangan yang ini dengan pasangan yang lain, ya cukupnya segitu gitu. Jadi dan satu lagi, resep antara satu pasangan dengan pasangan yang lain itu tidak sama. Dosis antara satu pasangan dengan yang lain juga tidak sama. Ada yang suaminya overprotective, possessive. Ada yang suaminya tuh ya budal-budal loh, kono budal loh. Si penting ojo lali dimasak nih yo, ning dapur ada nasi, ada lauk, gitu kan ada ya. Sepenting urusan anak-anak beres loh ya, nggak apa-apa keluar wis mah. Belanja manyi ATM-nya papa. Oh, itu siapa yang kayak gitu tuh? Seneng ya kalau semuanya gitu ya suaminya ya ibu ya. Tapi pada intinya kembali lagi semuanya dilaksanakan dan dilakukan sesuai hajah, sesuai kebutuhan pasangan masing-masing. Yang penting komunikasi tetap terjalin dan satu pesannya adalah istri wajib takdim kepada suami. Suami tetap ditakdimkan, bagaimanapun hebatnya seorang istri, bagaimanapun sepak terjangnya di luar atau di karirnya, tetap suami yang nomor satu dan anak-anak. Terima kasih nggak ibu-ibu saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menguyahi segoro atau menggarami lautan. Saya cuman melakukan ini karena instruksi dari Bu Isti ada. Terima kasih Bu Isti ada sudah diberi kesempatan. Monggo ibu-ibu menawi wonten pertanyaan. Tapi saya jawabnya sebisa nanti bantu Bu Isti ya Bu Isti. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Tercerahkan sekali Bu Penny dengan isi dari kitab Qurratul Uyun. Baiklah, monggo ibu-ibu mungkin ada pertanyaan atau juga sharing berkaitan dengan kitab Qurratul Uyun ini, monggo dipersilahkan. Mungkin saya bisa sharing. Mohon maaf nggak on cam ya. Monggo Sada. Terima kasih luar biasa Mbak Penny. Nah, ini kitab Qurratul Uyun itu jadi ingat ketika saya di pesantren gitu ya. Qurratul Uyun sama Uqudul Ujen itu lagu wajibnya kalau bulan puasa gitu ya. Nah, tentunya tadi ini kayak obat gitu ya. Obat itu macam-macam, mau pakai resep yang mana, mau resepnya Qurratul Uyun, mau resepnya Uqudul Ujen, atau mau resepnya fikih perempuan dalam konteks mubadalah. Nah, ini yang tentunya kita harus juga melakukan pengayaan terhadap pemahaman teks-teks kitab. Bukan berarti kita menafikan bagaimana karya besar dari para ulama ya, terutama kayak Qurratul Uyun itu Uqudul Ujen Imam An-Nawawi Al-Bantani gitu ya. Tetapi beliau mengarang kitab itu dalam konteks masyarakat saat itu gitu ya, dengan budaya masyarakat Indonesia yang sangat patriarki, yang kultur kerajaan sangat dipegang teguh gitu ya. Sama juga dengan bagaimana ketika memahami teks kitab Qurratul Uyun ini, beliau menulis kitab itu dalam konteks masyarakat saat itu gitu ya. Tetapi ketika kita hidup di masa sekarang dengan kondisi bagaimana peran dan relasi perempuan di dalam konteks rumah tangga dan di domestik dan publik,
tentunya kita juga harus lebih terbuka ketika memaknai peran-peran perempuan dan laki-laki, baik itu di ranah domestik dan di ranah publik. Gitu. Baik itu pemahaman terhadap kitab maupun pemahaman terhadap teks-teks Al-Quran, begitu ya. Ini tentunya tidak tekstual, karena kenapa sih para mufasir itu banyak dan tafsirannya itu semuanya berbeda, begitu ya. Itu juga karena dipengaruhi dari bagaimana budaya masyarakat yang muncul pada waktu para mufasir itu hidup saat itu. Gitu. Nah, kalau tadi saya di chat sempat nulis nih. Nah, seharusnya nih laki-laki ini juga mendengarkan gitu. Tetapi juga selama ini kembali lagi beban itu ke perempuan semuanya, begitu ya. Jadi seolah-olah tugas domestik itu menjadi tugas utama bagi perempuan, gitu ya. Sebetulnya kalau saya tidak akan jauh-jauh melihat bagaimana figur Rasulullah dalam membina keluarga beliau, kan gitu ya. Beliau itulah yang sangat feminis gitu ya. Beliau tidak pernah menyuruh istri, nah ini kalau bilang istri beliau, tapi nanti beda lagi teksnya gitu ya. Itu enggak pernah istrinya diminta untuk melakukan aktivitas di rumah. Kan enggak pernah, semua dihandle beliau. Tetapi dalam konteks di Indonesia, karena budaya patriarki sudah mendarah daging dari nenek moyang kita sampai sekarang, gitu. Kalau itu diterima dalam tekstual, akhirnya kan menjadi double burden nih bagi perempuan. Terutama yang hadir di sini semua kan semua bekerja di publik gitu ya. Nah, ketika tidak ada sharing pekerjaan di rumah, bagaimana teman-teman bisa merasakan capeknya, beratnya sebagai perempuan. Kadang menilai bahwa perempuan tuh nggak produktif, perempuan itu sampai kantor sudah capek, nanti jam 10 sudah ngantuk, kan seperti itu gitu ya. Karena ya tidak ada sharing domestik ini tadi gitu ya. Makanya kadang perempuan nggak usah jadi pimpinan karena dia itu suka nggak konsen, suka nggak tanggung jawab. Nah ini karena tidak ada pembagian peran domestik di rumah tangganya. Nah, tetapi ketika urusan rumah tangga itu adalah kita menafsirkan dengan mubadalah, dengan kesalingan, bagaimana kesalingan itu dibalut dengan keadilan yang hakiki, tentunya sudah tidak ada lagi double burden bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini yang tentunya kita harus banyak mencoba untuk mengetahui bagaimana perkembangan penafsiran teks yang lebih humanis, yang lebih berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan. Mungkin itu saja, sekedar sharing. Terima kasih. Sembah nuwun Bu Erva. Alhamdulillah, Masya Allah. Semakin tercerahkan khususnya untuk saya pribadi dari Bu Erva sama Bu Penny. Baiklah, karena kita keterbatasan waktu, alhamdulillah pada siang hari ini menarik sekali belajar bersama sehingga bisa sharing bersama, tapi karena waktu yang harus menutup silaturahmi pada siang hari ini, ngapunten, saya selaku host, selaku moderator, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih Bu Penny, Bu Istiada selaku Ketua PSGA. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Is. Ayo lebih banyak pesertanya nih, udah lumayan nih. Sudah semakin banyak, alhamdulillah. Lupa tadi juga. Semoga Jumat siang harus datang. Monggo Ibu-ibu, kita melanjutkan.